Kembali lagi di Musuh Masyarakat bersama Tretan Muslim dan Coki Pardede. Dan seperti biasa kali ini udah episode ke berapa nih? Udah kesekian banyak ya. Udah banyak, Pak. Dan kita udah jadi musuh masyarakat belum sih, Cuk? Gara-gara ini, Cuk? Belum. Maksud dari semua topik-topik yang kita bawakan nih, yang dulu kan kita bilang mungkin ini episode terakhir, mungkin ini episode terakhir. Gua tahu sih tapi masih ada terus ya. Gua tahu sih satu episode yang udah pasti kemungkinan besar resiko ini itu beneran jadi episode terakhir, dan resiko kita jadi the real musuh masyarakat tuh bisa naik 100%. Apa tuh? Judulnya aja ya, tapi judulnya ini sekali lagi belum tentu dibahas ya. Ya, apa? Kami PKI. Udah jelas dong. Itu ente nggak jadi musuh masyarakat doang, musuh TNI, musuh Brimob, musuh polisi, musuh Kopassus. Tapi kan itu what if. Ya, iya kan, itu what if kami kan. PKI jangan langsung. Itu Iya. bukan cuma kita yang digerebek noise, di kantor semua digerebek. Jangan dong. Tapi itu nanti sih, ini orang-orang masih nanggepin ini serius loh. enggak lah, it's a Sumpah, jokes. Cuk. Kapan kami PKI? Anda aja yang gabung PKI sana. Anda yang ngaku PKI. Jangan gabung tapi Anda aja sana. Aduh. Soalnya sampai sekarang, Cuk. Iya. Aku kan jual clothing. Orang masih nanya, Hufan mana? Hufan mana? Mereka masih menganggap itu serius ya. Hoodie kain kafan dikira beneran. Udah, Bro. Ada yang jokes gitu. Sekali lagi tadi Coki ngomong kami PKI itu hanya what if doang. What if kalau emang bener-bener pengen jadi episode terakhir. Nah. Iya. Atau coba apalagi yang menurut gue sih itu udah level paling terakhir ya. Ya. Kan karena tapi biasanya yang protes-protes bahaya PKI. Dia juga nggak ngerti PKI apa biasanya. Iya, pokoknya dikira PKI itu Nggak, yang Hitler, iya, Hitler nih, gitu. Ini yang lucu gini, Slim. Ini sumpah lucu banget. Kan ada yang marah-marah kan. Ada demonstran, dia membakar bendera PKI. Kita harus cegah kebangkitan PKI. Terus dia bakar bendera PKI. Terus ditanya, itu benderanya dapat dari mana? Oh iya, lucu. Oh enggak, saya nyetak sendiri. Loh. Itu berarti Anda bikin. Ya kalau emang ada, itu dapat dari mana? Langsung tempatnya aja digerebek kan? Ya kalau dia nyetak sendiri, dia Dan dibakar sendiri. Dibakar sendiri kan ngadain sendiri gitu. Oh, sebenarnya kalau biar nggak dituduh menyebarkan, jadi kan dia mencetak dianggap menyebarkan ya. Iya, dia kan yang Dia betul. teatrikal aja. Aku Bisa. sedang membakar. Betul. Ini benderanya sedang terbakar. Iya. Tanpa harus membakar langsung. Betul. Gitu. Bisa kayak pantomim atau pura-pura gitu. Kalau menurut lo selain kami adalah PKI misalnya, Iya. apa lagi yang menurut lo ekstrim? Gak harus kita bahas, tapi menurut lo kerasnya sama. Kalau menurut gue sih itu raja terakhirnya di situ sih, di Indonesia terutama. Ini kerasnya sama, tapi mungkin ada yang setuju, ada yang enggak juga. Jangan takut polisi. Jangan takut polisi. Atau itu masih bisa dibahas, tapi belum. Polisi tidak perlu dipatuhi. Gitu. Polisi tidak perlu ditakuti, bisa gak? Bisa. Tapi itu menurutku cukup serem. Iya. Karena kita akan membongkar mungkin beberapa wajir kita akan membongkar. Bukan, maksudnya kita akan menyampaikan keluhan-keluhan gitu. Betul. Demi kemajuan polisi itu sendiri kan. Iya. Tapi kan ini misalnya Pak, kan belum tentu kita bahas juga. Belum tentu. Apalagi kira-kira ya agama tidak perlu. Oh, itu tuh hampir setara tuh sama PKI itu. Itu mah bukan musuh masyarakat, itu buah pikir Coki Pardede. Kalau agama tidak perlu. Udah, nanti nextnya mungkin kita akan di episode-episode selanjutnya juga di awal Ya. Episode kita akan mencoba memancing episode-episode yang sekiranya Ya. Oh, gak paling bisa dibahas. tapi gua nanti mungkin nanti untuk next atau sekarang menurut lo. Apa? Gua ada topik nih. Ini belum kita brief. Topiknya adalah keserupan banyak manfaatnya. Gue tuh udah berpikir 1000 Pak. 1000 manfaat dari keserupan. Nggak ada, satu aja nggak ada. Mau dibuktiin? Oh, tidak. Stop. Nanti aja kita bahas. Tapi Yaudah. sebelum kita membahas topik kita yang utama, kita ucapkan selamat kepada Gordon Ramsay yang sudah ke Indonesia. Enggak ya, yang selamat adalah Gordon Ramsay ke sini atau kita yang bangga ada Gordon Ramsay? Dua-duanya. 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 Oh, aku waktu
Aku nonton Pak di National Geographic Channel. Ya. Wih gila, orang Madura tontonannya itu bro. Dia datang ke Sumatera Barat kalau nggak salah. Terus dia masak rendang gitu. Yang lucu dia sebelum masak rendang kan jalan-jalan tuh. Ya. Terus dikasih makan ini. Terus kan dia nyobain masak bika. Tahu bika nggak? Bika tahu gue. Kayak apam gitu. Ya. Ya Allah, udah apa chef-chef internasional. Dia naruh bikanya ke wadahnya, dia cepret-cepret ini cuk, apa namanya, muncrat-muncrat belepotan gitu. Dikira sangar kan, ngawur aja, tumpah-tumpah gitu. Terus dia main kerapan sapi. Iya. Kerapan sapi, dia seneng banget main kerapan sapi bro. Iya betul. Kan itu kan adalah hal yang tidak bisa Baru. dia lakukan di Ya. negaranya. Terus pakai kan? kopiah dia bro. Iya iya. Aneh banget Gordon Ramsay pakai kopiah bro. Buat teman-teman yang belum nonton boleh ditonton deh. Dan itu akhirnya dia Masak rendang, misi endingnya tuh- utamanya tuh kayak menyajikan rendang untuk tamu kehormatan kan kalau ya, nggak salah. gubernur waktu itu. Ya ada gubernur yang Gubernur datang kan. sama keluarganya. Betul. Dan itu akhirnya enak nggak masakannya di acara itu? Ya gubernurnya sih bilang enak dong. Iya iya iya. Iya. Keluarganya juga seneng, ini habis gitu. Emang lapar aja mungkin. Ya selain enak lapar juga, ya gitu kan. Iya tapi menurut lo harusnya tantangan tuh Gordon Ramsay tuh lo pengen dia nyobain makanan Indonesia apa sering? Apa yang pengen lu Gordon Ramsay rasain di Indonesia yang menurut lu pasti dia akan anjir nih enak banget gitu. Babi kurma. Waduh. Kalau pork mah dia udah biasa, Pak. Oh iya udah sering dia. Udah sering dia. Apa ya? Ini Masakan Arab juga udah sering ya. udah sering. Itu kan Timur Tengah kan Turki, ke Masakan daerah-daerah sana apa? Eropa Timur. Ya mungkin jajanan Jajanan ini. pasar, nasi uduk gue penasaran Nasi sih. uduk. Nasi goreng ini abang-abang gue pengen. Atau jajanan ini rambut nenek. Apa rambut nenek? Rambut Fuck, nenek nggak tahu ente cuk. nggak tahu gue. Ente tahu nggak bang rambut nenek? Tahu Nggak ada. itu cuk. Apa? Aromanis tuh aromanis. Oh itu rambut nenek. Ya. Oh. Jadi apa namanya, rambut nenek yang dimasukin ke kayak kerupuk merah-merah itu. Maksudnya kita pengen tahu rasanya. Iya, iya. Pengen tahu reaksi Gordon Ramsay kan kita bilang kan. Iya. What is this? This is grandmother hair. Iya. Jajanan Indonesia kalau di bahasa Indonesiain Di bahasa Inggrisin. di bahasa Inggrisin nih grandmother hair. Tapi gue sih yang paling bangga akhirnya dia belajar masak rendang ke Indonesia sih, Iya iya. bukan ke Malaysia. Cia. Itu wadaw sih menurut gue. Akhirnya bener gitu arahnya. Ngerti nggak maksud Aku gue? kalau main PUBG terus main sama orang Malaysia, aku sering Betul. ceng-cengin. Hey Apa? Malaysia, still batik. I have rendang gitu. Tapi jadi rame itu di mana-mana. Emang Iya. ada masalah apa? Apa? Itu yang Chef Gordon Ramsay kesini nggak ada masalah apa-apa kan? Ada yang merasa bahwa harusnya yang ngajarin dia masak rendang itu orang Minang asli. Oh, bukan Chef William Wongso itu. Betul. Itu gitu. kan katanya William Wongso legend di sini, Pak. Tapi bukan orang Minang Oh, masalahnya. begitu. Ya tapi ada pro kontra lah, nggak apa-apa lah maksud gua. Ya tapi kalau ya udahlah mau bilang apa kalau mereka Ada. maunya. Jangan Ada. ditahan, ada opini-opini. Ya nggak apa-apa. Memang mungkin orang Minang Nggak apa-apa. sangat menghargai budaya. Jadi yang Betul. masak Harusnya orang Minang. harus orang Minang, Iya. gitu. Ada yang pro kontra, tapi ada yang setuju juga. Oke lah, kita langsung aja ke topik kita kali ini, Slim. Yoi. Topik kita kali ini adalah lo atau gua nih? Wah, ente jelas. Tadi kita udah di off air udah ngobrol topik. Saya udah jangan cok. Kita tetap silakan. Coki Pardiri, cek suara Anda. Cek. Nah, itu suara Coki ya. Baik. Silakan. Kalau Anda yang menurut membacakan. saya topik kita kali ini adalah susuk tidak apa-apa. Susuk wajar. Bahkan Wah, bangsat ente. harus di tidak encourage. apa-apa. Cuk, jangan terlalu jauh dulu, Cuk. Ah, apa? Tidak apa-apa aja dulu nggak masuk akal. Iya. Al-syirik. Susuk tidak apa-apa udah nggak masuk akal. Ente bilang wajar dan encourage. Jangan dulu tidak apa-apa aja udah kontroversial. Susuk kenapa ente? Aku tetap nggak setuju. Ini sama kayak mungkin agak mirip dengan pembahasan kita episode 1 yang soal pesugihan. Betul. Aku kan nggak setuju. Oke, sekarang susuk sudah jelas saya nggak setuju. Loh, kenapa lo tidak setuju? Enggak, dari gua dulu deh. Ya, Dari gua dulu ya. kenapa ente setuju? Kenapa gua setuju? Karena susuk itu sama seperti kita merawat diri kita, membuat diri kita lebih menarik.
Kan inti dari susuk tuh itu. Ya. Kita pakai susuk, kita jadi lebih menarik sehingga membuat orang lain pertama jadi mudah bergaul sama kita. Ya. Kita kalau mempresentasikan sesuatu, orang lain jadi lebih percaya dan yang Oh. lain-lain. Apa bedanya sama kosmetik? Apa bedanya sama aksesoris anting? Bedanya. Sama baju apa? Itu kan juga Bedanya. membuat diri kita lebih menarik. Bedanya satu. Apa? Make up tutorial nggak ada yang tutorial masang susuk. Hai guys, ini dia cara masang kris di alis. Nggak ada. Nggak ada begitu. Tapi memang anjir bener juga ya. Apa bedanya Baru menurut- satu opini aja saya sudah susah membantah ya. Ya misalnya kan menurut gue itu termasuk dari tools yang kita gunakan untuk juga menambah rasa percaya diri kita. Sama aja kayak bedak, Iya, kayak foundation. make up itu ya? Kayak make up basically. Cuman bedanya kalau make up sebelum tidur kita bisa cuci. Ya. Kalau susuk seumur hidup. Sampai nanti kita mau meninggal matinya susah. Bahkan kalau meninggal masih susah dicuci. Udah pakai bioderma, apa pembersih make up. Tapi udah nggak bisa. basically atau apa bedanya sama operasi plastik gitu loh maksud Tuh, gue. iya juga ya. Iya. Jadi sebenarnya susuk ini semacam make up tapi yang praktis gitu, Bro. Iya, kalau Iya dong. mungkin lu malas cuci muka sebelum tidur Ya. untuk menghapus bekas-bekas apa gitu. Gini, kalau gini, susuk, make up, kamera 360, Ya. filter Instagram itu sama semua. Iya. Sama-sama menipu. Menipu manusia. Lu outputnya sama loh, Bro. Iya. Kan membuat cantik. Iya. Misalnya cewek nih make up cantik banget, begitu dihapus kan elek dong. Iya. Sama kayak susuk. Heeh. Begitu dibuka susuknya jadi elek lagi. Loh iya, tapi kan maksud gua susuknya tuh digunakannya tuh untuk ini loh, untuk menambah efisiensi daya persuasinya dia. Contohnya Jadi, gimana? tuh? Contohnya misalnya dia mau menjual proyek, Ya, lagi presentasi pitching, lagi deal-dealan ya. lagi deal-dealan. Dia harus menjual ide proyek yang nilainya bermiliar-miliar. Ya. Dia udah latihan presentasi. Mm-mm. Dia udah berpenampilan menarik. Ya. Udah materi udah hafal. Mas Heri udah hafal. Tapi supaya dia tambah yakin lagi, dia pakai susuk. Supaya dia ada aura yang keluar. Tapi terlepas dari itu semua, materinya juga udah bagus. Ya, ya. Salah nggak? Susuk itu hanya tambahan ya. Tambahan supaya Lebih berkarisma. lebih berkarisma yang diomongin. Oh Oh. iya, tapi kan terlepas dari itu semua, materinya udah bagus. Itu cuman supaya lebih gol aja gitu loh. Itu kan cuman teknik persuasi. Kecuali yang salah dia Ya. itu dipakai untuk menjebak. Oh, menjebak. Misalnya Nipu orang. Nipu, misalnya dia udah cantik banget nih kan. Ayo ikutilah aku. Waktu diikutin ke gang sempit taunya keluar preman. Serahkan uangmu. Nah, Bangsat. Masa cewek capek-capek masang susuk buat nipu orang dong. atau misalnya dia nipu om-om atau Ya. apa, terus Oh. lagi om-omnya lagi lengah terus dompetnya diambil. Kalau kayak gitu salah, karena itu menggunakan kecantikannya untuk penipu. Itu jangankan susuk, cantik biasa juga nggak pakai susuk salah kalau kayak gitu. Kalau buat nipu ya. Kalau buat Tapi nipu. kalau buat apa sih bahasa menambah atau daya tarik. Iya, menambah daya tarik, tapi Gak apa-apa ya. iya kan cuma menambah daya tarik yang sebenarnya udah ada di situ, dan dia tidak merugikan siapa-siapa. Dia merugikan siapa kalau menambah daya tarik? Orang yang sudah teriakan sama dia juga kan, apa ruginya? Nggak ada. Ya, oke, kalau aku udah punya istri kan. Hmm. Kalau misalnya ente kenal cewek, Ya. terus cewek itu di mata ente cantik banget, Ya, tapi ternyata dia cantiknya karena susuk, ente nggak apa-apa. nggak apa-apa sih. Karena nggak ada ruginya bagi ente. Apa ruginya apa coba? Yang penting kan ente seneng cantik dari dia. Iya, nggak gini. Kita tuh kadang tuh kita suka gregetan, Slim. Anjir, kok orang ini mau sih ditipu? Lah tapi kalau dia seneng, Iya. Jadi misalnya ente punya cewek nanti cantik, menurut ente doang nih. iya. Karena yang kena susu ente doang. Mau ente, tetap mau. Ya, Misalnya aku ngicok, itu dia cantik karena susuk loh. Iya. Ya tapi di mata saya cantik gimana dong? Tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Dia harus juga punya susuk digital. Hah? Takutnya nanti di foto langsung jelek, bro.
Tapi susuk tuh bisa tembus foto nggak sih? Enggak, susuk digital itu kamera 360, Bro. Oh iya. Filter Instagram itu Benar, adalah benar, susuk digital. Betul. Membuat cantik secara rekayasa. Betul. Bedanya jinnya jin elektronik. Betul. Iya dong. Jinnya aplikasi. Jin aplikasi. Betul. Slim, berarti gimana ya kalau ada orang Slim ya? Dia udah cantik Slim. Kamera 360 aplikasi jin maksud. Dia misalnya udah cantik. Ya. Terus dia pakai susuk, Ya. terus dia pakai make up, terus dia pakai aplikasi lagi. Waduh. Biar cantik. Itu Jadi apa ya? mukanya cahaya doang udah. Anjir ya. Dia udah cantik pakai susuk, pakai make up ya. Iya, Jadi- jaga badan. Nah, gini deh Slim, kita bahas aja macam-macam susuk Ya. yang ada. Terus nanti kita mulai dari situ aja. Gimana? Oke, aku udah research tadi nih. Mm-mm. Macam-macam susuk. Dan nanti lu bisa mengungkapkan pendapat lo tentang macam-macam susuk yang ada. Ya. Ini kita bahas dari Okezone. Yoi. Dipakai sebagai alat pemikat. Ini 5 jenis susuk paling populer di Indonesia. Terus gambarnya kayak jarum-jarum gitu Slim. Ya, biasa kan identiknya jarum gitu. Itu sama kayak akupuntur gak sih? Enggak ya? Sorry, gue mau nanya. Bangsat. Ente aku puntur jadi sehat bukan jadi cantik, goblok. Tapi kan peredaran darah juga jadi enak. Aku kenapa cowok-cowok tidak mau sama aku? Ini kan aku puntur. Beda dong. Iya, melancarkan peredaran darah tidak membuat cantik, bro. Oke, ini ada susuk cair, Pak. Ini yang pertama susuk cair. Bangsat. Susuk aja lucu loh. Jadi susuk yang ini tentunya berupa cairan. Oh. Biasanya susuk jenis ini berasal dari air yang didoakan atau bahan-bahan khusus yang wujudnya cairan. Biasanya susuk ini cara pemasangannya adalah dengan meminumnya. Jadi ini diminum, Pak. Jadi ada cairan, sudah dikasih mantra dan diminum. Jadi secara tidak langsung susuk dan tubuh pemakainya menyatu menjadi satu kesatuan. Oh, iya, iya. Untuk karakter energi susuk cair biasanya terasa hangat. Tapi kalau pipis itu gimana ya? Keluar nggak susuknya? Oh iya juga ya. Iya, Enggak, kan dia air mungkin kan- udah menyatu. Oh iya. Tapi iya. organ tubuh yang mana? Gini, yang aku tahu tuh kalau misalnya susu mau dipasang di dahi atau di bibir, nanti bibir ente lebih menarik gitu. Kenapa orang cuman pengen bibirnya doang? Enggak, menarik? misalnya bibirnya atau di dadanya. Ya. Orang jadi wah, ini dadanya. Oh berarti teman kita yang sumbing yang takut operasi bisa pakai susuk di bibir aja. Jadi membuat Orang ilusi. sumbing ya operasi jalinan kasih, Coki. Kenapa orang sumbing dikasih susuk bibir? Kalau takut, Takut apa? kalau Mas? takut dioperasi. Ya lebih takut dikasih susuk dong. Oh, tapi kita nanti mungkin kita ada solusi buat para teman-teman difabel kasih susuk. Betul. Dari kegelapan pikiran Coki, sepertinya ada sebuah ide bagus nih. Nanti tapi Nanti, kita akan nanti, baca-baca susuk dulu. Jadi itu yang susuk. Tadi maksudnya bagian tubuh mana gue belum Iya, tahu. maksudnya yang aku bilang, misal susuk ditempel di dahi. Nah, kalau Iya. diminum, Heeh. bagian tubuh mana yang menarik, bro? Iya benar juga sih. Masa ginjalku karismatik? Masa jadi gitu? Kamu kenapa suka sama aku? Gak tahu kenapa ginjal kamu tuh ya ampun. Aneh banget, gak masuk akal. Aduh. Ya berarti ini jadi pertanyaan ya. Iya, ke sebelah mana? Oke baik. Tapi kayaknya kalau cair itu dia akan menjadi aura gitu, pancaran. Kalau itu make sense. ya, Make bukan sense. ke bagian Oke. tubuh. Lanjut. Yang kedua, susuk emas. Susuk yang satu ini pemasangannya ditanamkan di bagian tubuh tertentu. Ada yang menarik dari susuk yang satu ini. Karena perkembangan zaman, ternyata banyak paranormal yang kemudian tidak menggunakan emas padat. Waduh. Melainkan mengambil sari energi positif yang kemudian dimasukkan ke dalam kapsul khusus. Dengan konsep ini juga mempermudahkan penggunanya untuk menikmati proses pemasangan susuknya. Tinggal diminum seperti mengkonsumsi obat. Banyak yang beranggapan bahwa susuk jenis ini cukup ampuh untuk mendapatkan penghasilan tingkat tinggi. Buat para dukun sekalian, Anda bikin susuk versi puyer juga atau tablet. Nyamar aja jadi antalgin, antalgin susuk. Lagian masa susuk dijadiin kapsul. Enggak, ini yang lucu tuh gini. Diminum seperti obat. Sumpah ini lucu banget nih. Karena perkembangan zaman ternyata banyak paranormal yang kemudian tidak menggunakan emas padat karena mahal sekarang, Pak. Makanya diambil sari emasnya.
Next. Lanjut. Wah, ini lebih gila lagi, Pak. Susuk berlian. Waduh. Sama seperti susuk emas, susuk berlian juga ditanam di salah satu titik di tubuh. Susuk jenis ini karena menggunakan bahan yang bernilai tinggi di masyarakat, makanya efeknya pun biasanya bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, menurut beberapa sumber, susuk jenis ini paling banyak dipakai orang yang punya nama besar. Tapi persepsi ini juga mesti dicari kebenarannya. Yang jelas kekuatan susuk ini cukup besar. Mungkin karena berlian ya. Jadi di atasnya emas kan ada berlian. Lanjut. Susuk besi. Waduh. Susuk yang lain mungkin fungsinya untuk penghasilan, tapi kalau susuk jenis ini biasanya dipakai untuk perlindungan, keselamatan, dan kekebalan tubuh. Oh, ini semacam BPJS tapi goib yang meningkatkan kekebalan tubuh. Proses pemasukan Untuk perlindungan nih soalnya. betul. Proses pemasukan susuknya biasanya dengan menelan biji gotri di dalam tubuh. Apa sih ini biji gotri? Gua nggak tahu. Biji gotri itu kayak ini, Cu. Apa? Coba kita googling dulu. Sambil gue baca ya. Anehnya, mereka yang menelan susuk ini tidak punya masalah dengan pencernaan. Biji gotri itu biji-biji besi gitu, Bro. Oh, malah kekuatan tubuhnya semakin tinggi. Udah setara Wolverine kayaknya, Bro. Oh iya, jadi ini kayak Wolverine tuh pakai susuk besi, itu Bro. adamantium brengsek, dia kagak pakai susuk. Adamantium susuk biji gotri itu, Bro. Oh, jadi kayak ini untuk kebal gitu, Slim. Iya, makanya. Tapi katanya kalau lo punya ilmu kebal susuk begini, lo nggak bisa dioperasi, nggak bisa disuntik. Karena kebal ya. Karena kebal susah. Tapi yang aku penasaran sih, susuk itu ada kadaluarsanya nggak sih, Bro? Nah, itu dia. Iya. Orang kalau susu segar atau produk lain tuh Semua aja ada ada kadaluarsanya. expirednya. Kalau ini ada nggak ya? Ada, ya maksudnya ada masa apakah sebulan, seminggu. Nah, daripada kita berdebat, apa ada yang bisa dimintain keterangan nggak? Mendingan sekarang kita tanya aja seorang praktisi ilmu gaib, seorang paranormal teman kita. Dia mungkin familiar dengan susuk lebih daripada kita. Yoi. Jadi nanti kita mau tanya-tanya mekanisme susuk ini sebenarnya gimana sih. Langsung aja kita telepon ini teman kita, namanya Apri, Sang dukun yang comeback ya. yang comeback. Halo Apri, selamat. Halo Coki, halo Muslim. Halo. Anda dukun kok halo-halonya imut sekali Anda ya. Memang harusnya Oke, gimana? ulang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coki Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, kayak tadi kayak mau lamar kerja. Halo. Pri, Lanjut lagi. Apri, Gimana? gue mau langsung nanya aja Pri, Boleh. mengenai susuk. Susuk itu mekanismenya itu ada masa expirednya nggak? Misalnya, gue pakai susuk nih, gue beli dengan harga tertentu. Itu ada masa expirednya nggak? Cuman bisa membuat kita menarik sampai 5 tahun atau seumur hidup, Pri? Nah, itu tergantung yang jual, Cok. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, ini dari apa yang gue tahu ya. Ya. Jadi sebenarnya susuk itu sebenarnya adalah benda entah itu benda yang bisa kita lihat atau benda yang gaib yang dimasukkan atau ditempelkan ke tubuh seseorang. Oke. Kurang lebih penjelasan sederhananya kayak gitu. Oke. Prosesnya seperti apa? Prosesnya biasanya ada prosesi nempelinnya. Kadang-kadang tuh kayak ada operasi, ibaratnya kalau di kedokteran tuh ada operasinya, dipasangnya. Oke. Nah, jangka waktunya itu tergantung sama si orang ini mau sampai kapan gitu. Jadi kadang tuh dari si dukun atau praktisi gaibnya sendiri pun bisa ada yang selamanya. Bahkan ada orang yang sampai meninggal susuknya masih ada terus meninggalnya susah. Kadang-kadang kan suka denger yang kayak gitu kan. Oke. Hal-hal kayak gitu tuh gimana ya? Nggak ada jangka waktu tertentu sih. Oke, berarti bisa By request. Oke, berarti bisa terjadi pada saat seseorang meninggal tapi susuknya masih di dalam. Kejadiannya yang gue denger tuh nggak 1-2 yang kayak gitu. Terus gimana? Mayatnya tadi tetap Menarik. ada susuknya? Loh, mayatnya menarik. Kuburannya jadi karismatik apa gimana? Jadi orang melihat kuburannya itu tertarik gitu ya. Tertarik Enggak, untuk Iya, mati padahal juga, misalnya Bang. gini, dia datang ke sana untuk ziarah ke mbahnya. Iya. Waktu lagi jalan, kayaknya kuburan ini aja deh. Keluarganya ya bukan, ini menarik aja kuburannya. Tapi itu bisa kejadian, Pri. Ya. Jadi sebenarnya beberapa cerita yang gue dapet soal pemasangan susuk ini kan kebanyakan tujuannya adalah kecantikan, terus juga tujuannya adalah reputasi ya. Ya, karisma. Karisma dan lain-lain. Nah,
kebanyakan cerita yang gue dapet itu harus dikeluarin dulu. Jadi orangnya tuh agak kadang tuh susah meninggal, terus yang gitu-gitu deh. Kalau kata kita ngebawa ke sisi religius, ibaratnya azab gitu. Ya. Susah meninggal tuh maksudnya dia meninggal tapi nggak mati-mati. Kalau kata orang tuh kayak ada yang nyangkut, belum dapat permission gitu ibaratnya. Bukannya dia nyawanya diperpanjang. Bukan tuh. Kalau itu cerita yang gue denger ya. Kalau nyawa diperpanjang buat orang sakit jantung aja, bro. Itu mah ring bangsat. Jantungnya kasih. Bukan susuk itu. Jangan-jangan ring Konsepnya jantung itu. memang mirip sih. Ring jantung itu susuk jantung kan, bro? Iya, konsepnya memang mirip, memasukkan sesuatu entah itu gaib atau bukan ke dalam tubuh seseorang kan. Ya. Nah, gue mau nanya nih, tapi masang susuk tuh harus kerelaan yang dipasang. Betul, harus. Oh, nggak bisa Coki lagi tidur tak tempelin keris di dahinya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Harus ada kerelaan. Iya, Karena iya. bahkan ada beberapa orang yang bilang bahkan bukan cuma susuk yang butuh kerelaan, tapi ibaratnya apa sih? Kalau kita nyantet atau kita gendam atau kita biasanya biar orang suka sama kita tuh namanya apa ya? Pelet. Pelet. Nah, pelet pun kadang butuh kerelaan gitu. Kerelaan yang mau meminta pelet ya? Iya, jadi kalau nggak kayak gitu misalnya, gue mau pasang pelet buat narik Luna Maya, bisa dong. Tapi Luna Mayanya kan nggak ada permission juga kan dari dia. Oke. Minimal ada permission ibaratnya, atau memaksakan permission tersebut. Nah, memaksakannya bisa berarti. Karena kalau pelet pamit kan bukan pelet. Luna Maya, aku ingin memelet kamu. Bukan. Pelet paksa yang ada yang. Pri, Pelet paksa. gue mau nanya, Pri. Misalnya ada cewek pakai susuk yang menarik biar dia tambah cantik, orang suka sama dia, oke? Tapi susuk juga bisa dipakai cowok dong. Betul banget. Jadi kan sebenarnya bukan cuma cewek, cowok juga bisa pakai kan? Betul. Nah, ada juga cowok dia pakai susuk biar ganteng dan menarik. Nah, cewek yang pakai susuk biar menarik ketemu cowok yang pakai susuk biar menarik, susuk ketemu susuk. Mental nggak? Mental nggak? Itu netral nggak? Atau mereka bisa sama-sama tertarik? Taunya begitu nikah, anjir lo pakai susuk, itu bisa terjadi nggak, Pri? Itu ibaratnya zong aja kali ya kalau menurut gua. Kalau lu dapet yang sama-sama pakai susuk, cuma itu sangat mungkin dan nggak ada efek biasanya. Biasanya efek susuk itu biasanya ya hampir mirip sama yang tadi gue bilang. Kalau di medis, di kedokteran tuh, misalnya lu masang ring, lu udah nggak boleh ngerokok, ibaratnya lu nggak boleh makan daging, ada gitu-gitu. pantangannya misalnya. juga. Tetap ada pantangannya. Misalnya pada saat lu pakai susuk, entah itu susuknya ada di badan atau bentuknya benda gaib yang harus dikantongin terus menerus, kan ada juga tuh. Ya. Nah, misalnya lu nggak boleh ke kamar mandi bawa barang ini, atau misalnya lu nggak boleh kena nasi putih, atau lu bahkan ada beberapa yang lu nggak boleh megang beras. Berarti Jadi petani dia bisa masak nasi tuh dia. Petani nggak pakai susu ya? Nggak bisa. Lagian ngapain petani pakai susu? Pri, gue mau tahu. Dari yang lo tahu aja, Pri, berapa harga susuk termahal yang pernah lo tahu? Rate harganya yang lo tahu kira-kira? Gue nggak tahu harga pastinya, cuma ya. Gue pernah dengar karena ada di circle gue di beberapa tahun yang lalu. Ya. Dia masang untuk ini bahkan bukan karisma, bukan kecantikan, dia buat kejantanan. Ya. Itu dia pasang di angka 65 juta. Enggak, susu kejantanan tuh gimana? Buat ngewe, brengsek. Astagfirullah. Enggak, maksudnya penisnya jadi strong apa jadi tajam? Gimana tuh? Pri. Ya ampun, lagi seru nih. Dukun kita hilang ya. Itu pertanyaan menarik. Kayaknya lagi masang susuk deh. Atau lagi masang susuk di kejantanan. Menurut lo worth it nggak? Kalau misalnya lo pasang susuk harga 60 juta tapi lo bisa ngewe, tapi enak banget itu. Ultimate ya? Ultimate. Tapi ya nggak tahu ya, tapi 65 juta. Kita belum nanya di mana pasangnya, udah dimatiin. Takut rahasia APRI terbongkar kayaknya. Atau jadinya bijinya vibrator jadi. Halo, Pri.
Tadi putus. Coba lo jelasin dulu tadi pertanyaannya gimana, lanjut Slim. Iya, yang kejantanan bro, gimana bro? Nah, mungkin dia takut operasi kali ya. Jadi dia takut operasi. Gue nggak tahu alasan spesifiknya apa. Cuma bahkan susuknya itu juga nggak cuma sekedar karisma, nggak cuma sekedar kecantikan, ketampanan, bukan paras yang dikejar, tapi bahkan kejantanan gitu. Nah, jadi maksud gue klasifikasinya tuh luas banget kalau kita ngebahas susuk. Oke. Nah, kalau ini susuk itu bisa ada nggak susuk positif? Misalnya congornya Coki ini kan brengsek, suka ngomong kotor, suka menyakiti orang, dikasih susuk bibirnya. Bisa nggak dia jadi ngomong positif, bermotivasi, gitu bisa nggak? Mungkin kalaupun harus dipasang susuk positif, kalaupun memang itu ada ya, bukan di bibir kayaknya, tapi udah di hati harusnya. Susuk hati. Jadi ini udah apa yang kan yang rusak bukan bibirnya kan? Udah hati nurani kan? Susuk nurani yang udah rusak kan? Tapi ada susuk Coki. Cara untuk biar nanti nggak ngomong kotor, bukan dipasang susuk, jahit mulut itu. Bang, kenapa gue harus jahit mulut? Mengunjuk rasa. Iya, yang terakhir. Jadi kan ada susuk itu yang di anggota tubuh biar anggota tubuhnya menarik. Ya. Bener dong? Ya bener. Nah, gue mau tanya Pri, misalnya ada teman-teman kita yang sumbing, bisa nggak pasang susuk di bibirnya kalau dia takut operasi, biar bibirnya tidak terlihat sumbing sama orang lain, Pri? Saran gue sebagai salah satu ibaratnya apa ya, salah satu praktisi juga ya. Iya. Lebih baik medis sih yang menyelesaikan itu kalau menurut gue. Ya nggak usah dijawab Mas Apri. Ini udah urusan medis. Terima kasih. Memang harusnya Coki yang dipasang di nurani. Makanya dari tadi dia maksa lo bibir sumbing dikasih susuk bisa lancar nggak ngomongnya? Ya Allah, ya Mas. Pasang susuk di nurani muan. Sudah. Terima kasih Mas Apri ya kan. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas itu kuntil anak di atas palanya paku itu susuk bukan? Udah. Bukan dong. Stop. Bukan kalau dia tuh bukan susuk tapi apa ya? Kunci ya, segel. Kunci ya. Oh. Ada duplikatnya nggak? Terima kasih Mas Apri. Sama-sama. Selamat sore. Thank you, Pri. Bangsat. Kenapa ini ada kunci duplikatnya? Jadi udah ya fix ya bahwa teman-teman kita yang bibir sumbing tidak bisa. Iya. Ya kan. Tapi mungkin yang tuli bisa nggak Coki? Ya, lu di ini lagi. Pakai apa susuknya anting? Susuknya orang tuli ini bro, alat bantu pendengar. Oh iya, benar. Iya benar. Enggak, ini serius loh. Iya ya benar. Kalau definisinya adalah membantu untuk meningkatkan kan, iya benar nggak salah. Lo Dani susuknya kursi roda. Nah, ada satu lagi argumen gue Pri lagi Slim. Ya. Menurut gua susuk ini juga membantu teman-teman kita yang jeleknya sudah tidak bisa ditolong. Ada kan, ada orang yang jeleknya tuh udah misalnya contoh dia make up tidak mempan, iya kan? Dia make up malah jadi kayak hantu-hantu rumah malam tuh nggak, yang taman malam yang make up juga tidak mempan, dia dandan juga tidak mempan. Iya. Dia ke dokter bedah plastik malah dirujuk ke paranormal. Menurut gua orang-orang seperti ini boleh sih atau nggak apa-apa pakai susuk karena mau gimana lagi Pak, operasi plastik dia lebih mahal, udah gitu banyak kan hasilnya operasi plastik gagal. Kalau susuk kan maksud gue ya sugesti bisa bikin percaya diri. Menurut gue sih nggak apa-apa orang jelek pakai susuk. Orang ya terutama yang jeleknya yang nggak ketolong kayak tadi ya. Iya. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, orang jelek, kita waktu itu kan orang jelek nggak usah ngapa-ngapain karena lapangan kerja sempit bagi orang jelek ya. Betul. Dengan adanya susuk mungkin bisa bersaing ya di kancah pasar ya. Oh iya. Pasar kerja maksudnya. Pasar kerja. Nah jadi paling nanti untuk mengantisipasi ini para HRD di perusahaan selain ada HRD di sampingnya paling harus ada paranormal untuk melihat. Saya tertarik dengan orang ini. Coba dicek dia punya susuk gak? Dicek sweet. Oh iya ini dia pakai susuk gitu maksudnya. Ada kacamata tembus susuk bro. Betul. Kamera kan Miss sekarang. Universe bahaya bro kalau pakai susuk bro. Oh iya Miss Universe. Waduh. Jangan ada yang pakai susuk bro. Kita kan nggak tahu Pak. Ya, benar juga, Pak. ya. Kalau Miss Universe kan dari seluruh dunia. Apalagi negara-negara yang terkenal goibnya kuat. Afrika kan ada voodoo. Ngerti nggak lo yang kayak gitu? Oh iya. Terus misalnya negara-negara yang
yang serem-serem Pak, itu juga harus dicek tuh Miss Universe apakah mereka pakai susuk atau tidak. Atau dilombain aja Miss Susuk. Bener Pak. Bener matamu. Loh, Adu-aduan susuk ya. iya udah. Maksud gue bikin aja satu Miss Susuk internasional. Iya, satu Miss kecantikan yang khusus Orang-orang susuk, susuk. orang-orang susuk. Nanti juri-jurinya semua praktisi paranormal. Iya kan? Oh, Benar loh iya, Pak, benar iya, loh. iya, Jadi iya. nanti satu praktisi paranormal, Iya. yang satu orang awam. Hmm. Jadi yang satu menilai dari teknik ilmu susuknya. Hmm. Wah, kamu nih Pemasangannya. luar biasa. Yang satu dari orang awam. Waduh, kamu cantik sekali. Baru dipanggil namanya saja saya sudah ngaceng, misalnya kayak gitu kan, kita tidak tahu. Tapi maksud gua sih harus ada Miss Susuk. Miss Susuk internasional. Miss Susuk internasional keren, Bang. Enggak, Cok, enggak ada, Cok. Hah? Udah ide ente masang susuk ke orang Sumbing, bikin Miss Susuk internasional. Udah tidak masuk akal. Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita bikin dukun idol? Masih lah. Enggak, Srim, menurut gua kan banyak tuh Ngapain dukun-dukun yang palsu. Dengar dulu, dukun-dukun palsu kan banyak, ya kan? Ya. Gimana kita bikin kayak Indonesian Idol? Ya. Dan nanti ada audisi gitu. Ya. Jadi dia datang kan, nanti ada paranormalnya banyak, jurinya ternyata kamu mau nunjukin apa? Saya bisa ini santet coba. Wah, langsung bisa dia lolos audisi. Terus tiap minggu dieliminasi gitu pakai SMS vote. Terus nanti ada dukun idol. Udah tidak usah dilanjutin, Coki. Ih, Sudah dibilangin nggak percaya lu. Nggak percaya lah, bangsat. Sudah cukup. Intinya di akhir pembahasan ini saya tetap tidak Atau setuju kita bikin susuk. kompetisi Tidak setuju tuyul got talent. Astagfirullah. Tuyul Mari got kita talent. astagfirullah. Tuyul Terakhir. got talent, Slim, serius. Sebelum kita penutupan, marilah kita Tuyul diadu. Astagfirullahaladzim. Nanti tiap minggu dicari Astagfirullahaladzim. siapa yang bisa investasi uang paling banyak. Saya Tretan Muslim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Miss Kuntilanak gimana? Woi, bukan.